Assalamualaikum sedulur dan pemirsa dimanapun Anda berada. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita diberi keselamatan, kesehatan, rezeki yang melimpah. Ini pada video kali ini saya akan bersama menemui Master Tarot. Seperti apa kisahnya? Ayo ikuti saya. Waduh, bakar apa Mas Kim? Kita mangkat dupa, Mas. Lupa ya? Iya. Mantap juga Mas Kim. Wangi ya Mas Kim? Oke, iya. Jadi gini Mas Kim, Iya. kami dari tim Sebut Jawa ini mau nanya. Oke. Berhubung Mas Kim ini kan saya kenal sebagai Master Tarot, seni tarot lah ya. Iya. Itu tarot sendiri Hmm. itu seperti apa sih Mas Kim? Nah, jadi gini, banyak orang sekali yang dibilangin belum paham, ya kan? Banyak orang yang pelajari tarot tersebut. Terus ada yang mencoba-coba, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, sebenarnya gini, tarot sendiri itu ada budaya udah lama banget. Budaya Yunani, dia itu adalah meramal dengan keadaan, kayak gitu loh. Nah, keadaan apa? Yaitu keadaan cuaca pada zaman dulu. Karena dulu itu belum ada gambar-gambar begini. Itu yang diramal. Karena kan nih hujan, terus apalagi badai ataupun apa, itu belum ada tahu. Dengan adanya sumber energi waktu itu banyak sekali belum ada. Makanya dibuatlah spesifiknya pakai gambar kayak gini. Makin kesini gambar tersebut semakin dimodifikasi lagi, semakin dimodelin lagi, kayak gitu. Tarot sendiri banyak banget, ada tarot Leonard itu 36 kalau nggak salah. Ada lagi tarot banyak macam-macamnya. Itu ada yang di Versinya sini, gitu ya? Versinya sekali. Ini adalah versi yang Jawanya. Oh ada Mas Kim? Ada sekali. Luar biasa. Ini banyak kalau yang ramal-ramalan yang saat ini adalah luar biasanya. Itu luar ya? Ya, luar banyak. Ini yang banyak beredar kayak gitu. Banyak yang beredar, banyak lah kayak gitu. Kalau Mas Kim sendiri lebih cenderung menyukai yang mana Mas Kim? Kalau sendiri saya menyukai dengan budaya Jawa sendiri ataupun kayak gini. Karena gini, nuansa Jawa dengan etnis yang luar biasa. Karena energi kita meramal tarot itu kondisi kita harus benar-benar fit. Ya, tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan banget. Nah, banyak ada orang menyalahkan untuk tarot tersebut, wah senang bahagia ataupun dengan kebanggaan dia. Sebenarnya bukan. Tarot itu adalah meditasi untuk diri kita sendiri, untuk klien. Kayak gitu. Medianya apa? Medianya sumber energi yang di sini. Kenapa ada gambar macam-macam? Misalnya adalah di sini kesederhanaan. Ya. Kesederhanaan. Gambar dari sini bermakna macam-macam. Ya. Nah, contohnya aja di sini ya, contoh. Saya gini aja. Nah, di sini ada seorang wanita. Ratu koin. Ya, ratu koin. Di Ya. sini ada pentacle ataupun di sini pentacle itu harapan diri kita sendiri. Oh, gitu. Nah, di sini ada seorang wanita duduk manis di situ. Nah, di sini apa? Banyak sekali artinya. Jadi satu kartu ini beraneka arti. Jadi kita kalau meramal di kondisinya mau terbalik kayak gini atau kayak gini, itu berbeda. Atau bahkan pas di saat dibuka ada yang menceng begini, itu artinya macam-macam, beda banget. Jadi tidak bisa satu kartu ini satu, tidak. Satu kartu ini terdiri dari berapa Mas Kim? Itu ribuan. Jadi ribuan juga ya Mas, harus hafal ya, harus menghayati lah istilahnya. Menghayati kayak gitu. Sederhana. Ini apalagi nih Mas Kim? Iya. Matahari. Ya, jadi benar-benar energi kita tidak sembarangan. Jadi gini, orang yang meramal tarot, kita ngelihat kondisi orang tersebut. Betul. Nah,
Jadi kelihatan, jadi orang yang mau ramal tarot itu kelihatan dari fisiknya ataupun dari mimik wajahnya ataupun body language-nya tahu ini keadaannya gimana ataupun dia lagi gimana, kayak gitu. Meski mau nanya nih. Ya. Kalau masalah kita kan membicarakan hal ramal ya. Meramal sendiri dengan tarot ya, versi Mas Kim tarot ya. Kalau meramal dengan tarot itu akurat apa enggak? 100% apa enggak? Nah, gini. Nah, kebanyakan orang kan pasti 100%. Gimana tuh Mas Kim? Jadi kayak gini. Jadi orang bilang ramal ataupun sesuatu yang dibilang katakan 100% itu tidak. Itu ketepatan kurang lebih, saya bilang kurang lebih ya. Ya, itu sekitar 70 sampai 80%. Jadi kalau orang yang akurat sampai itu kemungkinan itu melebihi dari sang kuasa. Jadi ada apa ya, landasannya gitu ya? Iya, jadi kalau kita bilang nanti tahun berapa ada kematian ataupun nanti ada bencana, itu adalah jangan sampai bilang sampai sesuatu yang ke akarnya. Pernah ada kejadian yang 2012 sama Mas Kim? Iya, 2012 dia bilang katanya kiamat itu tidak boleh karena sesuatu yang menimbulkan langsung ke akarnya itu mengakibat dirinya menyerah gitu ya Mas Kim. Kayak gitu. Itu pun dia pun nggak tahu ya sebenarnya. Nggak tahu karena dia mencocokkan energi dari dirinya ke alam itu sangat sulit banget. Sangat sulit. Iya, jadi harus cocok dulu, tidak sembarangan. Kayak gitu. Cuman saya bilangnya gini, ini 2020 tuh unik saya melihat. Uniknya gimana Mas Kim? Soalnya kan dalam ramalan, bukan ramalan sih, tapi perbincangan orang-orang Jawa, angka kembar, tahun kembar. Itu gimana Mas Kim? Seru sekali di pemirsa. Sebenarnya gini, ingat tahun 2019 mendekati 2020 itu akan mengulas beberapa yang akan sama lagi. Iya, misal contoh kayak gini, nikah, sudah nikah lagi, contoh kayak gitu. Terus sudah cerai, nikah cerai lagi. Ada yang kembaran begitu. Sifat-sifat yang ibaratnya peristiwa yang orang menakutkan cerai itu ditunjukkan. Kalau dulu kan 2018-19 tidak ada. Dia kan ada rasa ketakutan. Tapi kalau 20 itu sifat sama kebuktian dirinya itu ditonjolkan. Nah, yang bukan lebih seram ya. Jadi 2021 nih. 2021 itu gini. Sifat dirinya dibuktikan nantinya sama muka bumi ini. Muka bumi masih? Iya, sama alam ini. Maksudnya gimana tuh? Contoh misalnya kayak gini. Alam ini nantinya dia akan membuktikan dirinya ini benar-benar akan nyata atau tidaknya. Misalnya contoh kayak gini. Banyak sekali bencana-bencana. Orang tidak tahu. Betul. Ya kan, tidak tahu. Orang pun, saya pun beramal tidak tahu kapan bencana ataupun apa. Cuman ingat, ada beberapa yang sudah kelihatan, tapi kita tidak mengerti. Tanda-tanda alam atau firasat. Iya, begitu sudah ada. Nah, corona, kata orang kapan sih selesainya? Nah, banyak sekali orang peramal corona nanti selesainya pas 2021, tanggal sekian bla bla bla. Bintangnya apa tuh? Bintang alam. Banyak banget. Nah, itu versi-versi orang-orang yang ibaratnya sudah mentakburkan sisi yang udah ada sekitarnya Allah ataupun Tuhan yang sudah mengatur. Cuma saya ngeliatin adalah 2021 adalah energi yang luar biasa. Nah, energi luar biasa ini kita harus bisa yang dari 2020 yang kembar itu menyatakan 2021 akan menutup yang 2020 ini. Kayak gitu. Contoh satu pernikahan. Ingat ada yang dulu artis nikah baru berapa hari. Iya. Tiba-tiba dia merasa sesuatu ya gejolak cuman bucin aja tiba-tiba sensasi dah. Ya. Itu dia 2020 uniknya itu. Sebenarnya dia tidak suka tapi dia menyatakan suka. Banyak sekali artis menonjolkan begitu. Oke, kembali lagi sama tadi Mas Kim yang pandemi Covid lah ya, apalah itulah itulah gitu. Itu kan tahu pengen tanya nih.
setelah new normal, Hmm. apa ada gonjang-ganjing di negeri kita? Mas Kim membaca dengan tarot gimana nih Mas Kim? Gini, ini saya udah auranya itu luar biasa banget. Iya, oke, makasih. Terus Mas. Orang tidak memahami dengan adanya energi-energi yang sudah ada. Kadang dia tidak memahami. Makanya dibilang gini, orang tidak percaya dengan COVID ataupun apa jenisnya lah. Ya COVID apa-apa lah bangsa mau gitu, tidak percaya ataupun apa. Saya sendiri meyakinkan COVID sendiri ada. Cuman kita sebagai bangsawan atau sebagai kita manusia mewaspadai. Betul, mewaspadai lebih. Iya. Karena di situ sudah ada zaman dulu penyakit ada dulu. Dulu tuh ada penyakit yang gatal-gatal tuh kenapa? Ya. Saat ini diterangkan ada di muka bumi, diulangi lagi. Dulu ada banjir bah dulu. Bah gitu ya. Bah, ya kan? Dulu kan banjir dulu bah gitu banjir ya? bah dulu kan dihadirkan kembali 2000 kemarin 19 sampai 20 yang di daerah mana yang tsunami apa? Yang banjir apa bandang itu yang ya. Karena tanda-tanda sudah ada, cuma manusia yang tidak tahu. Nah, yang uniknya 2021 ini adalah kasus pernikahan yang saya ngeliat ya. Gitu. Iya. Lebih dominasi pernikahan. Ya? Pernikahan yang sangat unik gitu. Banyak sekali yang membohongi kayak gitu. Sensasi lah ya Mas Kim. Iya, kayak gitu. Karena saya ngeliatin adalah gini, orang dengan adanya begini 2021 ini menarik adalah satu pernikahan gitu. Dengan apa ya dibilang, kalau dulu kan korupsi ya, yang unik ya Kari. Kalau sekarang satu pernikahan yang uniknya, kayak gitu. Makanya dibilangin adalah gini, nikah itu seumur hidup ataupun sekali aja, itu omong kosong bangsa, gitulah, pokoknya gitu. Oh ya Mas Kim nih, aku pengen nanya ramal tapi agak nyeleneh ya. Ya. Indonesia kan kental sekali dengan koruptor. Iya. Mas Kim pernah nggak meramal misal kapan sih koruptor hilang di Indonesia gitu? itu sebenarnya gini, Masnya pernah bermain catur. Siapa? Ya, bermain catur. Iya. Ya, siapa yang memainkan catur itulah suatu. Misalnya contoh gitu, Masnya mau menggerakkan apa? Kalau itu tidak ada yang bisa menggerakkan, itu tidak bisa. Itu sudah ada tertulis, sudah ada yang sandiwaranya, sudah ada yang skenarionya. Jadi sulit ya Mas Kim? Iya, sulit banget. Salah koruptor ini Mas Kim? Iya. Kayak gitu. Jadi dalang itu sendiri yang mainkan dia sendiri itu. Saya yakin untuk masalah koruptor sama kayak penyakit ini ada apa ya namanya, obatnya sudah ada, cuman tidak dikeluarkan. Itulah momen yang pas, penting, yang pas. Sama dengan koruptor kepentingan kayak lah gitu. Ya Mas Kim, itu dia. Nah gini Mas Kim, Oke. Masalah ramal nih Ya. Saya tertarik Mas Kim. Biasanya dalam sesi meramal apa sih, rezeki, jodoh? Jadi gini, di ramal sendiri banyak sekali ada ramal percintaan, masa depan, karir, ataupun jodoh kita sama siapa, ataupun nanti ke depannya mau gimana. Itu banyak sekali yang mau gimana gitu, yang kita bisa ramal. Kayak gitu. Saya pengen diramal Mas Kim, tapi yang beda dari yang lain, ekstrim. Apa itu boleh Mas? Apa ya, misal apa ya? Ini aja deh. Kesialan yang saya akan dapat akhir-akhir ini aja lah. Kesialan. Gimana Mas Kim? Ya, memang belum ada ya minta orang kesialan itu belum ada ya. Belum ada. Oke, belum banyak orang yang minta begitu ya. Siap. Ini bagus banget ya kan. Oke, bisa dikocok nama Masnya bersuku kata. Ngomong nih Mas Kim. Iya, dalam hati saja. Dalam hati. Monggo Mas Kim. Oke, siap. Diambil 3 Mas. 3? Ya. Mana aja Mas Kim? Bebas mana aja Mas. Jangan ngintip ya Mas Kim. Oke, siap.
di sini ya. Sebelum saya mengeramal tentang emasnya ataupun tadi kesialan ataupun apa, sisi diri Mas sendiri adalah orang tidak mau membuktikan diri Mas sendiri ke orang lain, ataupun Masnya saya punya sesuatu bakat ataupun apa, orang lain tidak mau tahu ataupun tidak mau dilihat. Nanti kalau Masnya sudah punya sesuatu pun apa, baru terbuktikan ini saya. Ya bener. Kayak begitu. Ya, bener, diri Mas bener. sendiri. Saya cenderung orang yang nggak suka mengubar, misalnya ada menimpa diri saya lah, apalah, saya diemin dulu, biarin ntar aja lah. Terus lanjut Ya. Mas Kim. Dibuka. Oh bukan. Ya. Bebas mana aja. Langsung buka. Oke, siap. Buka lagi. Nah, kayak gini. Kesialan ataupun nantinya apa yang akan Tidak terjadi ya? keberuntungan. Ya, keberuntungan diri Mas sendiri ya. Saya ngeliatin untuk 2020 ataupun 2021. Ya memang apa ya dibilang kesialan atau keberuntungan apa yang dilakukan, saya ngeliat gini. Ada diri Mas sendiri yang dibilang gini. Di sini ada koin atau pentakel, harapan yang besar banget. Cuman diri Mas sendiri mungkin ada harapan yang Mas ngambil, cuman Masnya itu tidak mengambil. Mungkin itu satu bodoh lah kayak gitu. Jadi Mas sendiri pengen rencana ada pengen keluar kota ataupun keluar dari sini. Kayak gitu. Nah, saya ngeliatin terakhirnya. Iya, gimana Mas? Buka. Bukan. Ya. Nah, kesialan diri Mas sendiri ataupun di saat ini Mas lakukan adalah, apakah pantas Mas melanjutkan untuk misi yang keluar dari zonanya diri Mas sendiri, mengakibat diri Mas sendiri ini? Oh, yang tadinya firasat, Iya. saya simpan nggak diumbarkan gitu. Iya, begitu. Tadi gimana, sorry? Mas sendiri adalah pengen keluar dari misalnya contoh gini ya, Masnya keluar kota ataupun apa, karena diri Mas sendiri adalah pernah terjadi sesuatu tragedi ataupun apa yang mengakibatkan diri Mas sendiri susah untuk melupakan tersebut. Betul. Saya sebenarnya sih tetap lah pengen, nggak mau tak umbarin. Kayak gitu. Ya. Cuman kenapa diri Mas sendiri adalah ada bulan-bulan yang ibaratnya saya ngeliatin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, ada bulan November apa Desember saya ngeliatin itu mau kemana Mas? Saya nggak kemana-mana Mas Kim. Karena saya ngeliatin ada mau sisi Januarinya itu, sebelum Januari ada diri Mas sendiri pengen konsentrasi diri Masnya. Mungkin lebih ke karir. Paling gitu sih Mas. Tapi ingat Mas, Ya. Sepu Jawa ini besar, energinya luar biasa. Saya tanya dengan Masnya, sanggup atau tidak untuk misi yang saat ini Mas jalankan? Insya Allah sanggup Mas Kim. Kayak gitu. Karena diri Mas sendiri adalah potensi yang luar biasa. Karena peran penting bukan ada di kameramen, bukan dari lighting ataupun apa. Yang peran penting adalah diri Mas sendiri. Inilah. Karena diri Mas sendiri adalah ada sesuatu mungkin keluar kota ataupun apa yang menyebabkan sisi Masnya di dalam Sepu Jawa itu hilang. Itu yang membuat ekstrimnya di situ. Wah, luar biasa ini. Nah, saya mau nanya nih Mas Kim. Iya. Dari ramalan tadi tidak kesialan lah ya, artinya itu. Saya mau minta solusinya Mas Kim. Solusinya gimana Mas? Solusinya sendiri gini. Apa perlu diramal lagi? Nggak usah ya? Ya, gak usah. Jadi gini, solusi yang terbaik adalah gini. Karya Mas sendiri dibuktikan dulu, baru bisa. Kalau belum bisa karyanya Masnya, ya belum bisa.
dia harus berkarya ya. Iya. Ya Mas Kim nih terakhir nih, saya mau minta wejangan Mas Kim. Iya. Ya, kayak nasihat lah buat para teman-teman sepuh Jawa maupun para generasi bangsa Indonesia. Iya. Monggo Mas Kim wejangannya gimana? Nah, jangan saya bilang kayak gini. Ingatlah waktu kita sakit. Ingatlah kita waktu kita tidak sadarkan diri kita sendiri. Kalau di saat kita tidak sadar, kalau kita sakit, kita baru mengetahui diri kita sendiri. Itulah manusia, selalu tidak luput dengan apa yang saat ini kita lakukan. Paling itu. Matur nuwun Mas Kim. Nggih. Apa namanya? Setelah berbincang-bincang mengenai babagan tarot, masalah tarot, Iya. saya pamit dulu. Iya. Matur nuwun. Nggih. Oke. Assalamualaikum Mas Kim. Ya, waalaikumsalam.